Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Umi Sintia Dewi. Saya merupakan salah satu guru produktif Tata Boga di SMK Pegri 4 Denpasar. Saya juga merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL aksi ketiga yang sudah saya laksanakan di SMK Pegri 4 Denpasar. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai segala sesuatunya dengan doa. Ibu minta tolong untuk ketua kelas Priantara untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Priantara. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Panganjali. Om Swastiastu. Sekarang Ibu akan mengecek kerapian kalian serta kebersihan kelas. Silahkan seragamnya tolong dirapikan. Kemudian cek di sekitar kalian jika ada sampah silahkan diambil ya. Baik, karena sepertinya kalian sudah rapi, kemudian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan kelasnya juga sudah bersih. Kalian boleh duduk, kemudian kita akan mulai dengan absen terlebih dahulu. Silakan duduk. Absen 1, Gede Sastrawan. Hadir, Bu. Absen 2, Agus Rama. Hadir, Bu. Absen 3, Cynthia. Hadir, Bu. Absen 4, Darmayanti. Hadir, Bu. Absen 5, Angelica. Bagus ya, jadi semuanya sudah hadir pada hari ini. Jadi bisa ditingkatkan lagi untuk minggu depan tetap seperti ini. Sebelum itu Ibu akan tanyakan tentang materi minggu lalu, ada yang ingat? Saya, Bu. Makanan pembuka, Bu. Benar ya, seperti yang Sastra bilang. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makanan pembuka. Ada yang tahu makanan pembuka seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Makanan pembuka atau appetizer disajikan sebelum makanan utama untuk meningkatkan selera makan. Benar ya dia, jadi untuk appetizer atau hidangan pembuka adalah hidangan yang disajikan pertama sebelum hidangan utama. Jadi appetizer tersebut biasanya dalam ukuran kecil untuk membangkitkan selera makan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari hidangan sup berkaitan dengan appetizer. Hidangan yang pertama dihidangkan, kemudian biasanya dalam satu set menu tersebut terdapat juga hidangan sup, kemudian baru ke hidangan utama dan terakhir hidangan dessert. Jadi masih ada kaitannya di dalam satu set menu. Seperti itu. Jadi Ibu akan tanyakan apakah kalian sudah paham atau sudah pernah mendengar mengenai hidangan sup seperti clear soup ataupun thick soup? Baik, karena sepertinya kalian belum pernah tahu, belum pernah mendengar mengenai clear soup, thick soup, dan lain-lainnya, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang materi tersebut. Tapi sebelum itu kita akan melihat bersama-sama kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran kita lebih terarah dan juga kalian tahu tujuan dari pelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini.
Baik anak-anak, ini adalah materi kita pada hari ini mengenai hidangan sup. Jadi untuk tujuan dan kompetensi yang akan kita capai sebagai berikut. Silakan. Seperti yang kalian lihat di depan, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah menganalisis hidangan sup. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu melalui membaca modul, siswa mampu menganalisis bahan dan peralatan pembuatan sup dengan tepat. Kemudian, melalui membaca modul, siswa mampu menentukan klasifikasi sup dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menelaah penyajian sup dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu merinci prosedur pembuatan beberapa jenis sup sesuai standar resep yang benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membandingkan kriteria hasil dari hidangan sup sesuai dengan konsep yang benar. Anak-anak, silakan dilihat gambar di depan. Jika kalian diberikan kesempatan untuk memilih, kalian memilih gambar yang mana? Saya, Bu, yang sebelah kanan karena tampilannya lebih menarik. Bagus, Ferdi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Saya pilih yang sebelah kiri karena saya suka sup yang lebih cair. Bagus ya anak-anak. Jadi kita coba lihat sekarang untuk slide berikutnya. Dari kedua gambar ini merupakan hidangan sup tetapi terlihat berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Coba perhatikan perbedaannya. Saya, Bu. Sup yang sebelah kanan lebih kental dan terlihat lebih enak. Bagus ya Priantara. Jadi ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Sup yang sebelah kiri lebih cair tapi isi bintik-bintik hitam. Bagus ya anak-anak. Jadi kalian sudah mengetahui perbedaan dari gambar-gambar yang ada di depan. Jadi sup yang sebelah kanan itu merupakan sup kental dan yang di sebelah kiri merupakan sup cair, tetapi terlihat kriteria hasil sup cair tersebut kurang baik. Nah, pasti kalian sudah mulai bertanya-tanya, kenapa bisa yang sebelah kiri terdapat bintik-bintik hitam, kemudian kriterianya juga kurang bagus dibandingkan dengan sup yang sebelah kanan. Jadi pada hari ini kita akan jawab pertanyaan tersebut. Nanti kalian akan membentuk kelompok untuk bisa menyelesaikan masalah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum itu agar kalian bisa menjawab kegagalan dari gambar yang sebelah kiri, Ibu akan sampaikan materi tentang hidangan sup pada hari ini. Silakan didengarkan dengan baik. Silakan kalian keluarkan modul Ibu sambil menjelaskan dengan bantuan PowerPoint di depan. Jadi ini merupakan materi kita pada hari ini mengenai hidangan sup. Jadi diperhatikan dengan baik agar kalian nantinya saat membentuk kelompok kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Sup berasal dari kata sup bahasa Prancis yang berarti bermacam-macam bahan makanan yang ditambahkan kaldu atau cairan. Jadi berbagai macam bahan makanan tersebut mulai dari bahan nabati, kemudian hewani yang ditambahkan dengan kaldu atau cairan. Jadi tidak hanya kaldu tapi juga bisa menggunakan susu karena tetap kategorinya adalah cairan. Kemudian kita masuk ke bahan yang digunakan dalam pembuatan sup. Ada 5 bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada bahan dasar. Bahan dasarnya itu merupakan bahan cair. Bahan cair yang kita gunakan dalam pembuatan sup adalah kaldu atau stock. Itu terdapat 2, yaitu brown stock dan juga white stock bisa. Kemudian bisa juga menggunakan susu. Yang kedua ada bahan isian. Bahan isian ini juga terdiri dari bahan hewani, itu seperti daging ayam, daging sapi, kemudian bisa menggunakan seafood atau ikan. Kemudian nabati, yang nabati banyak jenis-jenisnya, ada sayur-sayuran seperti yang kalian ketahui, ada potato, carrot, kemudian ada juga bahan-bahan lainnya yang kacang-kacangan juga masih bisa digunakan. Yang ketiga ada bahan pengental. Bahan pengental di sini bisa berupa tepung, tepungnya itu bisa maizena, kemudian whitewash
ada juga roux. Roux itu seperti apa nanti akan Ibu jelaskan. Yang keempat, bahan pemberi aroma dan rasa. Ini ada herb, kemudian untuk rasa kita biasanya menggunakan salt and pepper, kemudian juga bisa menggunakan kenor atau kaldu. Yang kelima, bahan garnish atau hiasan. Dalam hidangan sup itu kan hidangannya agak kecil, jadi kalian bisa menggunakan garnish yang cocok, contohnya seperti parsley yang dicop atau parsley utuh boleh, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian ada juga cheese, kalian bisa menggunakan crouton atau bread, tapi juga tidak terlalu besar. Kemudian bisa menggunakan bacon atau bahan-bahan yang kalian gunakan dalam pembuatan sup tersebut. Next. Nah, ini adalah bahan cair yang Ibu sebutkan tadi, ada white stock dan juga ada brown stock. Yang white stock itu ada di atasnya, yang brown stock ada di bawahnya. Next. Untuk bahan isian itu seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada nabati, kemudian ada hewani. Nabati itu ada sayur-sayuran, serealia, dan untuk hewani ada daging, unggas, ikan, dan jenis-jenis seafood lainnya. Bahan pengental di sini yang Ibu contohkan di sini ada krim dan juga ada roux. Nah, kita masuk ke alat yang digunakan dalam pembuatan sup. Kita kategorikan menjadi 3. Di sini ada yang pertama peralatan persiapan, kemudian ada peralatan pengolahan, dan ada peralatan penyajian. Itu yang harus kalian pastikan terlebih dahulu. Peralatan persiapan itu terdiri dari bowl, kemudian timbangan, gelas ukur. Untuk peralatan pengolahan itu ada cutting board, vegetable knife, kemudian filler, ada ladle, ada wooden spatula, dan ada saucepan. Dan yang terakhir, untuk bahan peralatan penyajian itu terdapat soup cup, saucer, dan soup spoon. Jadi itu merupakan alat yang kita gunakan dalam pembuatan hidangan sup. Next. Ini merupakan salah satu contoh hidangan sup yang sudah Ibu sajikan. Ada video pembuatannya, nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah masing-masing. Baik anak-anak, jadi materi tentang sup sudah Ibu jelaskan. Ibu harapkan materi ini bisa membantu kalian untuk menjawab masalah yang akan kalian selesaikan nanti bersama dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Silahkan didengarkan dengan baik materi dan juga nama-nama kelompok yang akan Ibu sebutkan. Baik, untuk kelompok 1 itu Lingga, Ariel, Agus Purnama, dan Cynthia. Kelompok 2 Sastra, Dia, Angel, Yanti, dan Agus Rama. Kemudian kelompok 3 Angelica, Anjali, Arya, dan Lanang. Kelompok 4 Ayu, Tria, Gio, dan Novi. Kelompok 5 itu Priantara, Januarta, dan Mia. Kelompok 6 Ferdi, Wendy, Deva, dan Gladi. Kelompok 7 Indira, Dede, Ade, dan Hendrik. Dan terakhir kelompok 8 Isma, Vina, dan Yoga. Untuk materinya, kelompok 1 dan 5 itu merupakan materi clear atau thin soup. Kelompok 2 dan 6 mengenai thick soup. Kelompok 3 dan 7 mengenai special soup. Dan yang terakhir kelompok 4 dan 8 mengenai national soup. Silakan kalian selesaikan masalah tersebut. Apakah penyebab dari kegagalan pada gambar yang di sebelah kiri? Jadi kalian bisa mencari materi tentang klasifikasi jenis sup tersebut, kemudian dikaitkan apakah ada hubungannya atau tidak, kemudian apa penyebab dari kegagalan tersebut, dan disimpulkan hasilnya. Kriteria hasil dari hidangan sup yang baik itu seperti apa? Sampai di sana jelas? Jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas, silakan kalian duduk dengan teman kelompoknya. Jika ada masalah atau kendala dalam pembuatan tugas tersebut atau memecahkan masalah tersebut, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu ya. Kelompok 1
berarti untuk memecahkan masalah yang diberikan tadi, kita bisa melihat di modul yang sudah Ibu berikan atau di internet. Benar ya kata Lingga, jadi tolong diperhatikan untuk kelompok yang lain. Untuk dapat memecahkan masalah yang sudah Ibu berikan, kalian bisa melihat dari modul, kemudian bisa juga melihat dari buku teks, LKPD maupun internet. Setelah itu kalian diskusikan sehingga bisa dirangkum dan dipresentasikan nantinya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti Ibu akan awasi jika ada masalah juga. Waktu kalian lagi 3 menit ya, setelah itu kalian tolong persiapkan diri untuk presentasi. Baik, sepertinya sudah ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Tadi Ibu sudah ke kelompok 1, dia sudah selesai. Kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 3 juga sudah selesai. Yang belum siapa? Isma, sudah? Sudah. Oh, kelompok 6 belum.
belum ya? Silakan dilanjutkan lagi sedikit. Ibu kasih waktu lagi 5 menit aja ya. Setelah kalian mendapatkan data yang sudah kalian kumpulkan dari modul, LKPD, kemudian buku teks maupun internet, dan sudah kalian diskusikan, sekarang waktunya kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan dari diskusi kelompok tersebut. Jadi, silakan dipersiapkan. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi dengan teman-teman kelompoknya. Kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Kelompok lain silakan mendengarkan, diperhatikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang ClearSoup atau TinSoup. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Nimadia Yudia Lingga Paramita dan anggota. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Gunawan. Saya Andika Anu Pratama. Saya Cynthia dari absen 25. ClearSoup atau TinSoup. Salah satu klasifikasi jenis sup adalah ClearSoup atau TinSoup. Adalah sup yang dibuat dalam keadaan jernih, yaitu broth atau stok yang tidak dikentalkan. Sup encer dihidangkan tanpa atau dengan isi. Isian dibuat dari berbagai sayur-sayuran dan daging. ClearSoup dibagi menjadi 3, yaitu 1 broth bouillon, 2 vegetable soup, 3 konsum. Adapun variasi konsum ada 5, yaitu double konsum, 2 full konsum, 3 chicken konsum, 4 game konsum, 5 full gelatin konsum. Poin yang kedua, menurut kami dari gambar hasil sup yang kurang baik tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam proses pembuatan sup. Sup menjadi keruh bisa disebabkan karena bahan dasar kaldu atau stok yang digunakan tidak jernih atau kurang baik. Adanya bintik hitam pada sup disebabkan karena adanya salah satu bahan dalam pembuatan sup tersebut yang gosong dan bisa juga mempengaruhi warna hasil akhir sup. Poin yang ketiga, setelah kami mencari materi tentang klasifikasi jenis sup dari modul buku teks, maka dapat disimpulkan penyebab kegagalan pada gambar hasil sup sebelah kiri tidak ada kaitannya dengan klasifikasi jenis sup. Karena penyebab utama dari kegagalan hasil sup pada gambar sebelah kiri adalah proses pembuatannya dan bahan yang digunakan. Poin yang terakhir, dari hasil sup yang sudah kami lihat dan materi yang sudah diberikan, maka dapat disimpulkan kriteria hasil hidangan sup yang baik sebagai berikut adalah sup cair. Kriterianya adalah sup harus benar-benar jernih dan tidak ada gumpalan, sup tidak berlemak, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan, temperatur harus sesuai dengan jenis sup. Sup kental kriterianya adalah mempunyai tekstur kental namun masih dapat dituang mengalir baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. Penampakan sup transparan, tidak berbutir atau bergumpal, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan, temperaturnya harus sesuai baik untuk sup panas atau dingin. Ada yang kurang dimengerti? Saya mau nanya, apa itu broth bouillon? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angelica. Broth bouillon merupakan ClearSoup yang paling sederhana dan tidak menggunakan bahan padatan. Kekuatan aroma cairan dihasilkan dari proses simmering meat dan sayuran. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, jika hidangan sup kental yang kita buat ada gumpalannya, apa yang harus kita lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayumia.
Kita bisa mengakalinya dengan cara disaring terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kasih aplaus dulu untuk silakan duduk lagi untuk kelompok 1. Bagus ya, untuk kelompok 1 tadi sudah menjelaskan materi yang seharusnya mereka bawakan, yaitu tentang clear soup atau tin soup. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, feedbacknya untuk Ibu tambahkan sedikit. Jika kalian membuat thick soup atau sup yang kental, tetapi ada kendala atau hidangan tersebut terlalu kental dan menggumpal, caranya bisa tadi seperti yang teman kalian sampaikan di kelompok 1, bisa menyaringnya, kemudian ditambahkan sedikit cairan, bisa dari kaldu atau susu yang kalian gunakan dalam proses pembuatan sup tersebut. Jadi itu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya. Karena semua kelompok sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing, jadi sudah sangat baik, sudah ada beberapa yang sangat baik dan ada yang mungkin masih perlu diperbaiki. Dan dapat Ibu simpulkan dari presentasi yang sudah kalian sampaikan, itu tadi terdapat 4 klasifikasi jenis sup, yaitu yang pertama ada clear soup, kemudian ada tin soup, ada national soup, dan special soup. Untuk kegagalan dari gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan, itu tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ini, karena penyebab dari kegagalan dari sup tersebut itu disebabkan oleh bahan yang digunakan dan juga proses pembuatan sup tersebut. Jadi sudah sangat baik anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah terjawab. Kita kasih aplaus untuk kalian semua karena sudah bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab. Kerja yang bagus, tapi mungkin nanti ada beberapa kelompok yang masih agak kurang, akan Ibu jelaskan di akhir siapa saja kelompoknya yang masih kurang dan perlu remedial, ada tugas tambahan, tapi itu nanti ya. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hidangan sup pada hari ini, Ibu sudah bagikan LKPD sebelumnya bersama dengan modul. Silakan LKPD tersebut kalian isi secara individu, itu akan menilai sejauh mana kemampuan kalian setelah mendapatkan materi hidangan sup pada hari ini. Ibu akan memberikan waktu 30 menit, setelah kalian menyelesaikan LKPD tersebut bisa dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi silakan sekarang kalian bisa kumpulkan ke depan hasil LKPD yang sudah kalian buat. Anak-anak, sekarang kita masuk ke akhir dari pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum itu Ibu akan menanyakan kembali apakah ada yang kurang jelas. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan atau disampaikan sekarang. Baik, jika sudah jelas, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu, baik, hari ini kita sudah belajar tentang hidangan sup yang baik. Bahan yang digunakan untuk membuat sup adalah bahan dasar, bahan pengental, bahan isian, bahan pencair, bahan pengasih aroma dan cita rasa, dan juga garnish. Bagus ya Angelica, jadi sudah mampu untuk menyimpulkan. Kemudian ada yang bisa menambahkan?
Saya Bu, jadi kita juga belajar tentang jenis hidangan sup yang terdiri dari beberapa, yaitu clear soup atau tin soup, thick soup atau sup kental, special soup, dan national soup. Bagus ya Isma, jadi sudah bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu akan tambahkan sedikit untuk kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah bersama-sama mempelajari tentang materi hidangan sup, mulai dari pengertiannya, kemudian juga klasifikasi jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada tin soup, ada thick soup atau sup kental, kemudian ada special soup, dan ada national soup. Kemudian untuk alat yang digunakan itu dibagi menjadi 3, yaitu alat preparation, kemudian ada alat pengolahan, dan yang terakhir ada penyajian. Kemudian kalian juga sudah mengetahui kriteria hasil dari hidangan sup yang baik seperti apa. Mulai dari dia tidak ada yang menggumpal, jernih, kemudian aromanya juga sedap seperti itu. Jadi Ibu harapkan materi hari ini bisa kalian simpan dengan baik, bisa kalian resap dengan benar, nanti bisa kalian terapkan tidak hanya di sekolah dalam praktek, tetapi juga bisa kalian gunakan ilmu ini untuk kedepannya kalian bekerja nanti. Seperti itu yang Ibu harapkan. Kemudian untuk kelompok yang sudah kalian presentasikan tadi, itu ada beberapa kelompok yang nilainya masih agak kurang. Ada kelompok 7 dan kelompok 8. Silakan nanti kalian buat remedial. Ibu akan berikan tugas tambahan nantinya untuk bisa melengkapi nilai yang kurang dari kelompok 7 dan kelompok 8. Seperti itu. Anak-anak, jadi hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan mengingatkan yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita masih berkaitan dengan hidangan sup, tetapi kita akan masuk ke praktek pembuatan sup itu sendiri. Jadi kelompoknya masih sama menggunakan kelompok ini. Nanti akan Ibu berikan kalian resep, kemudian LKPD yang harus kalian selesaikan di rumah. LKPD tersebut harus kalian selesaikan. Jadi di sana berisi resep dan juga form perencanaan praktek. Jadi sebelum praktek kita pasti akan membuat perencanaan praktek itu terlebih dahulu. Jadi silakan nanti untuk itu dipelajari di rumah resepnya dan dibuat LKPD yang Ibu akan berikan nanti. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa dan salam penutup. Ibu minta bantuannya Ketua Kelas Priantara untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa dan salam penutup. Pada asana. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton video PPL aksi ketiga yang sudah saya tayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi 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 Om.